Di bawah langit Baghdad yang biru keperakan, ketika menara masjid masih berkilau disinari mentari sore, terdengar kabar ganjil berhembus dari pasar ke istana. Ada pedagang gila yang menjual sabun, katanya bisa mencuci dosa. Rakyat Baghdad, yang sudah terbiasa dengan keanehan Abu Nawas, hanya bisa saling pandang, antara ingin tertawa atau ingin ikut beli. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid, penguasa besar yang bijak namun penasaran berat terhadap hal-hal aneh. Hari itu, Raja sedang duduk di singgasananya, dikelilingi para wazir, hakim, dan imam. Tapi wajahnya murung. Rakyatku makin banyak berbuat dosa, keluh sang raja. Mereka mencuri, menipu, bahkan ada yang menyalahkan kucing karena gagal puasa. Para wazir tertunduk. Lalu tiba-tiba, kepala pengawal masuk dengan napas terengah. Paduka, ada kabar aneh dari pasar Al-Jamaliyah. Ada seorang lelaki menjual sabun yang katanya bisa mencuci dosa. Raja langsung menegakkan tubuhnya. Apa? Sabun pencuci dosa? Matanya membulat. Cepat bawa ke sini pedagang itu. Siapa dia? Pengawal menunduk ragu. Namanya Abu Nawas, Paduka. Raja langsung menepuk dahinya pelan. Tentu saja. Siapa lagi kalau bukan dia? Hari itu pasar Baghdad benar-benar ramai luar biasa. Orang-orang berkerumun di depan sebuah lapak kecil bertuliskan, sabun pencuci dosa, dijamin bersih dunia akhirat. 1 keping 10 dirham. Dibuat dari air tobat, dicampur busa keikhlasan, dan dijemur di bawah sinar ampunan. Abu Nawas berdiri di belakang meja kayu, mengenakan sorban kusut dan senyum yang licin seperti pedagang karpet. Tangannya memainkan sebatang sabun berwarna kehijauan sambil berkata lantang, "Hai rakyat Baghdad, dosa kecil, dosa besar, mau bersih seperti bayi yang baru lahir? Gunakan sabun ini. Sekali mandi, dosa langsung pergi, bahkan dosa mantan pun ikut lenyap." Tawa pun pecah. Ada yang percaya, ada yang pura-pura percaya, ada juga yang beli cuma buat lucu-lucuan. Seorang pria paruh baya menghampiri. Abu Nawas, apa sabunmu bisa menghapus dosa mencuri kambing? Bisa, asal kambingnya dikembalikan dulu ke pemiliknya, jawab Abu santai. Kalau belum dikembalikan, berarti sabunnya cuma bikin kambingnya makin wangi. Semua yang mendengar tertawa sampai terbatuk. Namun yang tak disadari Abu Nawas, dari kejauhan, mata-mata istana sedang memperhatikannya. Sore itu juga, 2 pengawal kerajaan datang ke lapak Abu Nawas. Abu Nawas, Raja memanggilmu. Bawalah semua sabunmu. Abu tersenyum, mengangguk santai. Alhamdulillah, akhirnya pelanggan besar datang juga. Begitu sampai di istana, Raja Harun al-Rashid sudah menunggunya dengan wajah antara marah dan penasaran. Abu Nawas, kau menjual sabun untuk mencuci dosa? Benar, Paduka. Dan karena Baginda memanggilku, sepertinya Baginda juga butuh sabun ini. Ruangan langsung sunyi. Para wazir menahan tawa, sementara Raja memicingkan mata. Kau berani berkata begitu di depanku, wahai Abu. Hamba hanya pedagang, Paduka, dan dagangan hamba selalu laris, karena setiap manusia pasti berdosa, termasuk hamba dan mungkin sedikit saja Baginda. Raja akhirnya tertawa kecil. Baiklah, katakan padaku, dari apa sabun ini dibuat? Abu menjawab dengan nada filosofis. Dari 3 bahan rahasia, air penyesalan, busa kejujuran, dan abu dari ego yang dibakar. Raja mengangguk pura-pura paham. Dan apa buktinya sabunmu bisa mencuci dosa? Buktinya, coba Baginda pesan 1 batang saja, lalu gunakan untuk mandi hati. Raja bingung. Mandi hati?
Ya, bukan dengan air biasa, tapi dengan niat. Raja setuju. Ia memerintahkan agar dibuat upacara kecil untuk menguji sabun itu. Seluruh menteri, imam, dan pengawal dikumpulkan di taman istana. Abu Nawas berdiri di depan mereka dengan satu baskom berisi air dan sabun kehijauan itu. Baiklah, kata raja, aku ingin melihat sendiri apakah sabunmu benar-benar bisa mencuci dosa. Abu menatapnya dalam-dalam. Baginda, sabun ini tidak bekerja kalau hati masih kotor oleh kesombongan. Maksudmu aku sombong? Tidak, Paduka. Aku hanya bilang sabunnya sensitif. Suasana jadi tegang tapi lucu. Abu lalu menggosokkan sabun itu ke tangannya hingga muncul busa putih berkilau. Sekarang lihat, Paduka. Ini adalah busa penyesalan. Siapapun yang mengaku salah saat menyentuh busa ini akan merasa ringan. Abu mendekati seorang wazir yang terkenal kikir. Wazir, mau coba? Tidak usah, aku tidak punya dosa. Abu tersenyum licik. Aneh, padahal barusan aku melihat Baginda memberimu uang untuk rakyat miskin dan kau menyimpannya di laci. Semua mata menatap sang wazir. Wazir panik, lalu buru-buru mengambil sabun itu dan mencuci tangannya. Astagfirullah, aku benar-benar khilaf. Abu berbisik ke raja, lihat, sabunnya bekerja. Raja tertawa terbahak-bahak. Baik, Abu Nawas. Aku mau pesan 100 batang untuk seluruh istana. Dalam sehari, Abu Nawas menjadi pedagang paling sukses di Baghdad. Orang-orang datang dari jauh untuk membeli sabun pencuci dosa. Bahkan beberapa ulama penasaran dan meneliti sabun itu. Namun yang mereka temukan hanyalah sabun biasa, dibuat dari minyak zaitun, susu kambing, dan aroma mawar. Tapi ketika ditanya, Abu Nawas selalu menjawab, yang membuatnya suci bukan bahan, tapi niat pembelinya. Beberapa hari kemudian, istana mengeluarkan pengumuman resmi. Semua pegawai kerajaan wajib menggunakan sabun Abu Nawas minimal 2 kali seminggu. Rakyat terbahak, tapi sekaligus iri, karena sabun itu mahal sekali. Namun anehnya, sejak sabun itu populer, banyak orang mulai benar-benar berubah jadi lebih jujur dan ringan hatinya. Suatu hari, seorang imam besar dari Basra datang ke istana. Wahai Paduka, hamba mendengar engkau membeli sabun pencuci dosa dari Abu Nawas. Itu hurafat. Raja gelisah, tapi Abu Nawas hanya tersenyum. Tuan Imam, sabun ini bukan mencuci dosa dengan air, melainkan dengan kesadaran. Ketika seseorang membeli sabun ini, ia sadar bahwa dosanya perlu dibersihkan, dan itu langkah pertama menuju taubat. Imam mengangkat alis. Jadi sabun ini cuma simbol. Benar, tapi tanpa simbol, manusia tak akan pernah ingat bahwa hatinya kotor. Raja terdiam, lalu perlahan bertepuk tangan. Abu Nawas, sabunmu lebih bijak dari 1000 khutbah. Malam itu, Raja menerima laporan aneh. Seorang pelayan menemukan sabun Abu Nawas, menangis. Airnya menetes terus seperti embun. Raja memanggil Abu. Sabunmu menangis. Abu, apa itu sihir? Tidak, Paduka. Itu tanda sabunnya sedih karena digunakan orang yang belum mau jujur. Raja tertawa tapi juga tertegun. Kau selalu punya jawaban, Abu. Tidak selalu, Paduka. Tapi aku punya sabun cadangan. Beberapa hari kemudian, Raja sendiri mulai gelisah. Ia memandangi sabun miliknya yang tak juga habis. Abu Nawas, katanya, aku sudah menggunakan sabunmu setiap hari, tapi hatiku masih merasa berat. Karena sabun itu hanya mencuci dosa, bukan kesombongan. Apa bedanya? Dosa itu perbuatan salah. Kesombongan itu keyakinan bahwa kita tak mungkin salah.
Raja terdiam lama. Ia lalu tertawa kecil. Berarti sabunmu butuh versi baru, Abu, sabun anti sombong. Sedang hamba riset, Paduka, jawab Abu santai. Tapi stoknya sulit, karena bahan utamanya adalah rendah hati, dan itu langka di istana. Waktu berlalu. Sabun ajaib Abu Nawas menjadi legenda di seluruh Baghdad. Saking terkenalnya, setiap orang yang bertengkar kini berkata, "Sudahlah, cuci saja dosamu pakai sabun Abu Nawas." Namun di balik kegemilangan itu, muncullah seseorang yang ingin mengambil keuntungan. Hasan bin Tabri, seorang pedagang oportunis yang terkenal suka menjual barang palsu, mulai dari air zam-zam rasa mawar sampai sajadah anti ngantuk. Dan kini ia punya ide yang lebih gila. Suatu pagi di pasar Baghdad, muncul lapak baru tepat di sebelah kios Abu Nawas. Spanduknya besar dan menyala-nyala. Simbol benturan, sabun pencuci dosa versi 2 Nor. Lebih cepat, tanpa taubat. Cukup mandi 3 kali, malaikat pun tak mengenalimu. Abu Nawas yang baru datang dari rumah langsung mengelus jenggotnya. Ia menatap papan itu dengan heran sekaligus geli. Jadi sekarang dosa bisa hilang tanpa tobat? Itu bukan sabun, itu sihir. Hasan, sang penjual sabun tiruan, tersenyum licik. Abu Nawas, kau memang pelopor, tapi aku inovator. Sabunku ini tak perlu niat, tinggal pakai, langsung bersih luar dalam. Orang-orang mulai heboh. Sabun Hasan lebih murah, lebih harum, dan dijual dengan janji manis. Beli 1, bebas dosa seminggu. Rakyat pun berduyun-duyun ke lapaknya. Kabar tentang sabun baru itu sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Ia penasaran, sebab konon sabun versi baru ini wangi sekali sampai malaikat pun turun ikut beli, katanya. Raja memanggil Abu Nawas. "Abu, ada sabun baru yang lebih mujarab dari punyamu. Katanya cukup mandi 3 kali, dosa langsung rontok." Abu tersenyum tipis. "Paduka, kalau ada sabun yang bisa menghapus dosa tanpa tobat, maka syaitan pun sudah jadi pelanggan tetapnya." Raja tertawa, tapi rasa penasarannya belum hilang. "Baiklah, aku ingin kau buktikan sendiri, Abu. Siapa yang bohong, kau atau pedagang itu?" Beberapa hari kemudian, di tengah pasar Baghdad, digelar pengujian besar-besaran. 2 sabun akan diuji, sabun asli Abu Nawas, dan sabun tiruan Hasan bin Tabri. Rakyat memenuhi pasar. Imam, menteri, bahkan anak-anak pun ikut menonton. Raja naik ke mimbar. Siapa yang sabunnya terbukti benar, akan mendapat 1 peti emas. Tapi jika palsu, hukum cambuk menanti. Hasan tersenyum. Abu Nawas menghela napas tenang. Ujian pertama. Seorang pencuri disuruh mencuci tangan dengan sabun Hasan. Ia menggosok tangannya, dan busa keluar melimpah. "Bagaimana rasanya?" tanya Raja. "Luar biasa, Paduka. Aku merasa suci sekali." Rakyat bersorak. Lalu pencuri itu tiba-tiba merogoh saku Raja dan mengambil cincin emasnya. Spontan. Raja kaget. "Hei, kau mencuri lagi?" "Ampun Paduka," jawab si pencuri gugup. "Mungkin sabunnya belum kering." Abu Nawas menahan tawa sambil berkata, "Sabun palsu hanya membersihkan tangan, bukan hati." Giliran sabun Abu Nawas diuji. Ia meminta seorang prajurit jujur untuk mencuci tangan. "Kau tidak punya dosa, kan?" tanya Abu. "Mungkin sedikit, tuanku." "Nah, biarkan sabun ini yang mengingatkannya." Saat prajurit mencuci tangan, busanya sangat sedikit. Rakyat berbisik, sabunnya lemah. Tapi tiba-tiba prajurit itu menunduk dan menangis. "Aku baru ingat, aku pernah mengambil roti seorang pengemis."
Abu Nawas menepuk bahunya. Nah, itulah sabun sejati, bukan membuat tangan putih, tapi hati bersih. Raja mengangguk puas. Hasan bin Tabri, kau menipu rakyat dengan sabun palsumu. Hasan panik. Ampun Paduka, aku hanya meniru Abu Nawas. Kau salah, kata raja. Yang kau tiru hanyalah bentuknya, bukan jiwanya. Tapi kisah belum selesai. Saat Hasan dibawa ke penjara, seekor unta tua milik Abu Nawas tiba-tiba bersuara keras. Semua orang menoleh. Unta itu mengangguk-angguk seperti ingin bicara. Abu Nawas tersenyum. Unta ini saksi, Paduka. Ia tahu rahasia sabunku. Raja terkejut. Apa maksudmu? Unta ini, setiap kali aku membuat sabun, selalu aku siramkan air ke tubuhnya sambil memohon agar Allah membersihkan hatiku dulu sebelum tanganku. Itulah sebabnya sabunku mengandung keikhlasan. Raja menatap unta itu lama. Jadi sabunmu berisi doa? Ya, Paduka. Doa yang berbusa. Hari itu raja memerintahkan. Mulai sekarang, sabun Abu Nawas akan dibagikan gratis ke rakyat. Tapi syaratnya satu, mereka harus membaca istighfar sebelum memakainya. Abu Nawas tersenyum bahagia. Namun sebelum ia pergi, raja bertanya, Abu, kenapa kau tidak menjual sabun ini lagi, padahal bisa membuatmu kaya raya? Abu menjawab pelan, karena semakin banyak orang sadar bahwa mereka berdosa, semakin sedikit aku perlu berdagang. Raja terdiam lama, lalu ia berkata, kalau begitu, semoga suatu hari nanti kau bangkrut, Abu. Abu tertawa keras. Amin, Paduka. Karena itu berarti seluruh Baghdad sudah bersih dari dosa.